Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 50 meter longsor, jalan antar kecamatan tertutup. IRT jadi korban pembunuhan, terdapat puluhan tusukan di tubuh. Anak di bawah umur tabrak 3 motor, 5 orang luka-luka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Seperti inilah video amatir detik-detik terjadinya longsor di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Kabupaten Lebak. Material longsor dan batu serta pohon menutupi seluruh bagian badan jalan sehingga akses jalan utama warga di wilayah Lebak Selatan tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Selain tanah yang labil, adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing diduga mempercepat terjadinya longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak menyebutkan wilayah Pasir Kurai termasuk wilayah rawan longsor, bahkan dalam 1 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. BPBD Lebak langsung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan untuk penanganan darurat dan pengamanan lokasi. Saya menerima laporan dari BPBD Kecamatan Sibubar bahwa telah terjadi bencana longsor, yaitu jalur dari Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya itu di sekitaran Gunung Walang. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Banjir, astagfirullahaladzim. Banjir kembali menerjang pemukiman warga di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Bahkan banjir kali ini menelan seorang korban jiwa. Seorang warga desa Citasuk, Marto, berusia 60 tahun, tewas akibat terbawa arus banjir yang menerjang kampungnya. Setelah ditemukan petugas gabungan, Marto langsung dimakamkan di desa Batu Kuwung. Desa Citasuk rawan bencana banjir. Bahkan di akhir tahun 2025 ini, sudah 2 kali diterjang bencana banjir karena posisinya dekat dengan perbukitan. Hadir di sini pertama untuk menyampaikan duka mendalam kepada warga kami yang semalam karena banjir beliau meninggalkan kita semua yang ada di Kampung Begok ya, yang ada di Kampung Begok, dan saya secara pribadi dan pemerintah daerah tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warga berharap agar pemerintah cepat mengatasi permasalahan banjir agar tidak kembali terjadi. Ketika musim hujan udah pasti banjir di sini. Udah langganan berarti? Hah? Udah langganan? Ya udah langganan lah ibaratnya. Kita nggak menjelang tahun baru, ketika ada hujan terus-terusan sehari 2 hari udah pasti banjir. Itu khusus wilayah sini? Ya kalau yang saya tahu memang udah ini. Itu penyebabnya apa? Itu kan memang tadinya orang sakit, kemudian keluarganya nyusulin sebagian keluarganya ditinggal sebentar, taunya udah banjir cepat itu. Penyebabnya berarti dari aliran sungai berarti? Enggak, ini ya karena memang banjir itu memang tersendat air sungainya aja gitu.
Banjir yang terjadi di Kecamatan Padarincang akibat luapan Sungai Cikalumpang. Banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut selama 2 hari. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang. Rumah yang dihuni oleh 2 janda lansia serta seorang penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa di Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, ambruk. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi. Peristiwa terjadi saat hujan lebat dan membuat struktur bangunan yang sudah lapuk tidak lagi mampu menahan beban. Pemilik rumah mengaku berada di bagian dapur saat rumah miliknya ambruk. Pemilik rumah berharap agar tempat tinggalnya segera diperbaiki agar bisa segera dapat ditempati kembali. Ambruk, ada hujan semalam jam 8 lagi di dalam. Itu saya yang lari, saya ngungsi ke rumah saudara. Pihak desa mengaku akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan bantuan perbaikan rumah agar keluarga korban dapat kembali tinggal di hunian yang layak dan aman. Kurang lebih ada 5 orang, Pak. Itu termasuk di 3 kakak. Dan di situ ada komponen yang disabilitas dan lansia juga. Kedua kakak itu janda, akan semaksimal mungkin membantu korban bencana rumah roboh ini dengan cara yaitu tadi kita mengusulkan lewat proposal ke dinas-dinas terkait agar mendapatkan bantuan sehingga keluarga korban bisa tinggal di tempat yang layak dan aman lagi. Pihak desa juga mengimbau kepada warga agar waspada saat hujan turun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.